Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devalinda Masito dengan NIM B1B1230078 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep dari politik. Konsep politik adalah istilah yang merujuk pada berbagai aspek yang terkait dengan sistem pemerintahan, pengambilan keputusan, kekuasaan, dan interaksi antara individu, kelompok, atau entitas dalam suatu masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep-konsep dari politik. Pertama, pandangan klasik. Pada pandangan klasik, Aristoteles mengemukakan bahwa semestinya politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Aristoteles juga mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam polis. Hanya dalam polis, manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi, karena di sana urusan yang berkaitan dengan seluruh masyarakat dibicarakan dan diperdebatkan, dan tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil. Jadi, politik pandangan klasik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Selanjutnya, konsep politik yang kedua yaitu kelembagaan. Menurut Max Weber, politik merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok di dalam suatu negara. Menurutnya juga, negara merupakan suatu struktur administrasi atau organisasi yang konkret dan membatasi pengertian negara semata-mata sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk memaksakan ketaatan. Jadi, kelembagaan politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan jabatan atau menentang pelaksanaan jabatan. Jabatan kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan penilaian dari orang lain, baik pikiran maupun perbuatan, agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang ditokohkan. Robson juga merumuskan bahwa ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Jadi, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari
dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu konsep politik fungsionalisme. Menurut David Aston dan Harold Laswell, merumuskan politik sebagai the authoritative allocation of values for a society. David Aston berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan tidak mengikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Harold Laswell, politik adalah who gets, what gets, when gets, and how gets nilai. Jadi, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan. Lalu, konsep yang kelima yaitu konflik. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik, sebab konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Pandangan konflik juga mendeskripsikan bahwa politik adalah kegiatan untuk memperjuangkan perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk tujuan mendapatkan dan mempertahankan nilai kebaikan. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik positif. Jadi, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.